Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini menjelaskan, saya akan mengerjakan soal remedial CLO 4. Oke, yang soal pertama itu suatu siklus gas ideal terdiri dari satu proses isobarik, satu proses isokorik, dan dua proses isotermik seperti pada gambar berikut. Menggambarkan siklus tersebut dalam diagram tekanan P terhadap suhu. Oke, sebelumnya saya sudah mengerjakan menggunakan kertas. Itu saya scan di sini. Oke, ini hasil pengerjaannya. Oke, bisa kita lihat yaitu yang isokorik itu diagram P P-nya itu lurus seperti ini. Lalu isobarik itu seperti ini. Dan yang isotermik itu seperti ini. Seperti tanjakan atau turunan. Oke, yang diketahui itu diagram seperti ini. Jadi kita aplikasikan pada diagram P terhadap suhu T. Jadi itu kita gambarkan. Oh ya udah. Set, set. Enggak. Karena yang ditanyakan itu diagram PT. Jadi A terhadap B itu kalau A terhadap B itu kalau di sini itu tuh isobarik. Isobarik berarti isobarik seperti ini. Nah, selanjutnya itu yang garis B terus yang garis B itu kan di sini kan berarti ada dua proses isotermik. Nah, isotermik tuh ini kalau yang di PV, kalau yang di garis diagram PT, kita tulis dulu P T itu dia lurus seperti ini. Maaf, seperti ini. Nah, seperti ini lurus. Dan yang selanjutnya itu satu isokorik, satu isokorik. Nih, ini kan satu iso satu proses isohorik. Isohorik itu pada diagram PT itu seperti ini. Nah, jadi terbentuklah diagram seperti ini. Ini B, ini C, ini D. Kelewat. Maaf, ini D. Oke, anggap saja ini D. Ini panahnya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Oke, hasil akhirnya akan seperti ini. Nih, yang ini. Oke, nomor satu sudah. Lanjut ke nomor dua. Perhatikan grafik P, P terhadap T dari garis, maaf. Terhadap T dari gas neon, N2 itu nitrogen, dan O2 itu oksigen. Nah, seperti ini. Jika massa tiap gas sama, maka tentukan urutan gas yang ditunjukkan oleh 3, 2, dan 1 pada grafik di atas. Ini massa molarnya. Yang nitrogen itu 28, yang neon itu 20, dan yang oksigen itu 32. Oke, sebelumnya juga saya sudah mengerjakan. Nah, seperti ini. Jadi pada soal ini kita bisa digunakan rumus PV terus ini PV
seperti ini. N R T. Nah, karena di sini N adalah molar, mol, jadi kita bisa menggunakan rumus M kecil dibagi M besar. Nah, seperti ini. Sehingga apa? Rumus ini akan menjadi seperti ini. Nah, PV sama dengan M kecil per M besar RT. Jadi seperti ini. PV per T sama dengan M kali R per M besar. Jadi PV per T itu berbanding terbalik dengan M atau M besar atau massa molar. Jadi semakin besar M besar. Maksud gimana ya? Semakin besar massa molar, maaf, semakin besar massa molar, semakin kecil nilai PV per T. Yang berarti kemiringan kurvanya itu semakin kecil. Contohnya itu seperti ini nih. Jadi nih, ini kan kecil nih. Nomor satu kemiringannya itu sama dengan 32 apa? Maka garis ini adalah si oksigen. Kenapa oksigen? Karena oksigen itu memiliki nilai paling besar, massa molar paling besar. Jadi kemiringan kemiringan kurvanya semakin kecil tuh. Jadi pada pada soal ini kesimpulannya itu ya ini. NE maaf sebentar. Ya benar. Ne atau neon lebih besar dari nitrogen, lebih besar dari oksigen karena nilainya berurutan. Ini 32. Oh, oksigen 32, eh, ne neon 20 dan nitrogen 28. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Oke. Eh, oh, oke, nomor 2 sudah. Lalu nomor 3. 4 buah mesin kalor A, B, C, dan D masing-masing menyerap dan membuang kalor dengan jumlah yang berbeda seperti ditunjukkan pada gambar. Oke. Manakah mesin kalor yang menghasilkan efisiensi terbesar? Jelaskan jawaban Anda dengan menunjukkan perhitungan terperinci dari mesin. Oke, sebelumnya saya juga sudah mengerjakan soal ini. Jadi, eh, diketahui itu dari 4 gambar ini, kita bisa mengetahui kalau eh, kalau soal ini tuh dia menggunakan, maaf, kalau soal ini tuh dia menggunakan rumus efisiensi seperti ini. Rumusnya itu N sama dengan W, sama dengan W itu ini ya, W out ini nih. Nah, W per H. Mengapa H? Karena ini H kita asumsikan sebagai H dikali dikali 100 dikali 100%. Nah, seperti ini.
Jadi di sini itu ki ki h itu eh, ki h itu masuk yang diserap dan ki c itu ki c ini yang sini ki c itu yang dibuang. Dan rumus rumus W untuk mencari W itu sama dengan eh W, maaf, bentar, W itu rumus W itu ki h dikurangi ki c. Nah, seperti ini. Oke, masuk. Ini seperti ini ya. Nih. Jadi kita langsung menghitung saja di mesin A itu ki hanya 100, ki c itu 60. Yang diketahui itu ki c-nya itu 60 ini ya, 60. Jadi kita langsung masuk menghitung W out-nya. Yaitu jadi 100 kurangi 60 sama dengan 40 ya, 40. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Kita masukkan ke rumus ini. Nah, tadi kan sudah dihitung W-nya, hasilnya 40. 40 per 100 dikali 100 dikali 100% itu sama dengan 40%. Oke. Yang yang A itu 40%. Kita tulis dulu sini. Yang A itu 40% udah. Yang A itu 40. Oke. A itu 40. Lalu yang B juga sama, yang diketahui KIH-nya itu KIH-nya itu 200, KIC-nya 160. 200 dikurangi 160. Maaf. I, maaf ada kendala. Ini seperti ini. KIH-nya itu 200, KIC-nya itu 160. KIH kurangi KIC 200 kurangi 160 sama dengan 40. Jadi 40 40. Jadi 40 dibagi 200 dikali 100% sama dengan 20%. Oke, kita tulis di sini. Coba seperti ini. Maaf, 20%. Kita tulis di sini 20%. Lalu ini juga sama. Berarti intinya ini kan 90 kurangi 60 sama dengan 30. Oke, jadi W-nya itu 30. Jadi lalu 30, maaf, kita langsung di sini saja ya. 30 nih di sini. 30 mana sih? Ini 30 dibagi 90 dikali 100% hasilnya 33,33%. Ini 33,33. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir KIH-nya itu 90
QC-nya itu 40 90 kurangi 40 sama dengan 50. W-nya adalah 50 dibagi, maaf, aduh, salah lagi. 50 dibagi 50 dibagi 90, karena di sini KIH-nya ada 90, lalu dikali 100%, maka hasilnya itu 55,56%. Nah, dari sini ketahuan mana mana eh, mana mesin kalori yang menghasilkan efisiensi terbesar. Jadi, mesin kalori yang menghasilkan efisiensi terbesar itu adalah mesin kalor D. Oke, oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.